Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pada mata kuliah PPDP dan juga teman-teman yang saya hormati. Baiklah, pada kali ini kami akan membahas presentasi ruang kolaborasi topik pertama. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, pertama saya Regoya Sendalika, Yovandina, Cindy Aulia Afrizon, Alda Suryani, dan Yola Afidia Manda. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada presentasi ini. Pertama, teori behavioristik. Kedua, teori sosial kognitif. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Dan yang keempat, ada studi kasus. Baik. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Cindy. Cindy, kami persilakan. Oke, untuk penjelasan pertama mengenai teori behaviorism. Teori belajar behaviorisme adalah hubungan antar stimulus dan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditujukan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi teori ini memfokuskan pada perubahan tingkah laku siswa karena adanya stimulus atau rancangan dan respon atau tanggapan. Pada teori stimulus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menimbulkan sebuah reaksi yang diinginkan. Siswa dikatakan belajar apabila ia menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Next slide. Pengimplementasian teori ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran. Pemberian stimulus dari guru akan dilakukan secara berulang menyebabkan terjadinya pembiasaan pada peserta didik. Contohnya, guru banyak memberikan instruksi selama pembelajaran, guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk pembiasaan bagi peserta didik. Guru menerapkan hadiah dan hukuman bagi peserta didik. Next. Berikut bisa dilihat beberapa lagi contoh pengimplementasian teori belajar behaviorisme. Selama proses pembelajaran, teori ini dianggap merupakan pilihan yang tepat untuk dilaksanakan karena dan dianggap mampu memberikan output yang baik bagi proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cindy. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu teori kognitif yang akan dijelaskan oleh Alda. Pada Alda, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Teori kognitif ini merupakan teori yang membahas tentang proses berpikir atau kemampuan intelektual seseorang ataupun individu dalam memecahkan masalah dan juga mendapatkan informasi. Menurut W.F. Skinner, teori kognitif merupakan teori yang lebih memfokuskan kepada proses belajar daripada hasilnya. Jadi teori ini tuh lebih menitik beratkan seperti apa usaha baik yang dilakukan oleh guru maupun peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang saling berkesinambungan. Implementasinya bisa dilaksanakan oleh guru yang berinteraksi dengan karena dengan teori ini proses interaksi yang didapatkan oleh peserta didik dari guru maupun temannya. Di sini guru memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga peserta didik dapat mengadaptasi informasi tersebut dengan mudah dan dapat didiskusikan
merumuskan bersama teman-temannya secara kritis di dalam sebuah kelompok. Sekian pembahasan dari saya tentang teori kognitif. Implementasi. Baik, penjelasan selanjutnya itu teori belajar konstruktif yang akan dijelaskan oleh Yovandina. Pada yang dijelaskan oleh, mohon maaf, Yola. Pada Yola. Oke, baik. Selanjutnya adalah teori belajar konstruktif. Lewat teori belajar konstruktif ini, peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas atau juga bisa memaknainya sesuai pengalaman. Nah, dari pengalaman terdahulu, baik itu pengalaman terdahulu atau pengalaman yang dialami pada masa sekarang ini. Nah, dari pengalaman tersebut nantinya siswa peserta didik akan menemukan atau berusaha menemukan ide-ide atau konsep-konsep baru dalam suatu materi dalam proses pembelajaran. Nah, dalam praktiknya siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri, dan dampaknya lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Nah, sesuai dengan pengalamannya tadi, nanti siswa diharapkan akan menemukan konsep atau materi sesuai dengan pengalamannya dan dikaitkan dengan materi yang sudah difasilitasi oleh gurunya. Next slide. Nah, selanjutnya adalah model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Nah, yang pertama itu adalah contextual teaching learning. Next slide. Nah, contextual teaching learning atau CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang yang terjadi di lingkungan sekitar siswa. Nah, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. Implementasinya atau contohnya yang bisa kita dapat yaitu dalam tes deskriptif. Misalnya nanti peserta didik diharapkan untuk menemukan suatu objek di sekitar mereka, misalnya itu apakah benda yang ada di sekitar. Nah, nanti dari sana peserta didik akan mengeluarkan ide-idenya dan konsep materi yang sudah dipelajarinya sebelumnya. Nah, selanjutnya itu problem based learning atau PBL. Nah, model pembelajaran ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, tujuannya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta mendapat pengetahuan konsep-konsep penting, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan dirinya. Nah, model pembelajaran problem-based learning ini yaitu yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Nah, yang kedua itu menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyelidiki informasi yang relevan terhadap masalahnya tersebut. Nah, selanjutnya itu ada mengembangkan solusi melalui alternatif, tukar pikiran dan pandangan terhadap masalah yang tadi dalam materi tersebut dan melakukan tindakan strategisnya. Nah, contohnya itu bisa dilihat dari peserta didik diminta mengidentifikasi masalah pada teks berita. Nah, berita terkini yang ada, dan setelah itu peserta didik juga diminta untuk memberikan solusi terhadap berita tersebut. Selanjutnya yaitu cooperative learning. Nah, model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat peserta didik diberikan gambar mesin cuci
Nah, kemudian secara berkelompok siswa diminta untuk mengidentifikasi tahapan penggunaan mesin cuci. Nah, ini dalam bentuk how to use itu apa namanya teks prosedur teks. Nah, selanjutnya juga bisa dalam teks naratif, yaitu nanti siswa diminta untuk mencari generic structure, language features, dan sebagainya itu dalam teks naratif dan didiskusikan dengan temannya. Nah, dari sana permasalahan yang ada nanti terselesaikan bersama-sama dengan peserta didik yang lainnya atau teman-temannya. Baik, terima kasih Yola. Nah, presentasi selanjutnya akan membahas tentang case study. Case study ini ada 4 case. Jadi case pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Yovan. Kepada Yovan, kami persilakan. Oke, berikut beberapa case study yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ada beberapa cara untuk memotivasi Tania. Yang pertama yaitu guru mengidentifikasi masalah Tania. Di sini guru mencari tahu mengapa Tania seperti itu dan apa faktor penyebab Tania memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Setelah itu, guru mengajak Tania bercerita mengenai dirinya. Dengan mengajak Tania bercerita mengenai dirinya, berharap agar Tania bisa terbuka dan bisa menceritakan tentang apa yang dia alami. Setelah itu, guru mencoba menggali cita-cita Tania. Setelah guru mencoba menggali cita-cita Tania, maka guru bisa mengetahui apa minat dan bakat dari Tania. Sehingga guru bisa mengarahkan Tania untuk memotivasinya menggapai cita-cita tersebut. Setelah itu, guru mencoba memotivasi Tania bahwa ia akan bisa meraih cita-citanya melalui belajar di sekolah. Dengan tindakan guru memberikan motivasi dan semangat kepada Tania, pasti akan ada sedikit banyaknya tergerak hati Tania, dan kemudian Tania mempunyai keinginan dan ketertarikan untuk belajar lebih giat dan mempunyai tujuan untuk sukses. Melalui pendidikan, Tania juga bisa menggapai cita-citanya. Jadi motivasi yang diberikan oleh guru ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan dan memotivasi Tania dalam menggapai keinginannya dan meningkatkan kemampuan Tania dalam belajar. Selanjutnya, Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, di sini menurut hasil diskusi kami, beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk membantu Samuel, yaitu yang pertama, dengan cara mencari tahu hal yang paling ditakutkan Samuel ketika gagal. Guru mendekati Samuel dan mencari tahu apa yang paling Samuel takutkan ketika gagal. Setelah itu, guru membantu Samuel untuk lebih berani dalam menghadapi keadaan jika suatu saat mengalami kegagalan. Setelah guru mengetahui mengapa Samuel takut ketika dia mengalami kegagalan, guru kemudian mencoba untuk membantu Samuel lebih berani dan memberikan beberapa masukan kepada Samuel tentang kegagalan. Setelah itu, guru memberikan Samuel motivasi dengan menceritakan tokoh-tokoh sukses yang pernah mengalami kegagalan. Di sini guru memberikan motivasi dengan menceritakan tokoh-tokoh sukses itu untuk memberikan pandangan kepada Samuel bahwa kesuksesan itu memang berawal dari suatu kegagalan. Maksudnya di sini adalah kegagalan itu tidak apa-apa, dan kegagalan itu merupakan suatu proses untuk menuju keberhasilan. Nah, setelah itu
guru menerapkan mindset bahwa belajar merupakan hal untuk menggapai keinginan. Di sini guru mencoba untuk memberikan motivasi-motivasi agar mindset Samuel yang tadinya berpikir bahwa kegagalan itu terjadi karena dirinya dan tidak bisa diperbaiki misalnya. Jadi guru mencoba untuk memotivasi Samuel bahwa kegagalan itu merupakan suatu proses untuk mencapai kesuksesan, dan kita sebagai apabila kita mengalami kegagalan itu merupakan suatu step atau untuk jenjang untuk menuju keberhasilan. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Yovandina. Studi kasus selanjutnya akan saya terangkan. Yang ketiga itu Sandra. Sandra gadis berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, gadis berumur Sandra ini merupakan gadis yang sudah mulai puber. Jadi umur anak segini itu terjadi perubahan secara psikologi dan secara psikologi juga. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru untuk menghandle kasus seperti Sandra ini? Pertama, guru mencari tahu dulu kenapa Sandra bersikap meremehkan teman-temannya. Bisa jadi Sandra ini merupakan tergolong siswa yang pintar dan merasa teman-temannya lain tidak setara dengannya. Dan yang kedua, itu guru mengajak Sandra untuk lebih berinteraksi bersama temannya. Nah, di sini Sandra diminta untuk berkolaborasi bersama teman-temannya. Karena apabila dia bekerja sendiri dan meremehkan teman-temannya, tentunya dia mempunyai masalah dalam kemampuan sosial. Dan guru seharusnya memberikan pemahaman bahwa pembelajaran di kelas tidak hanya pemahaman intelektual atau pemahaman kognitif, tetapi juga perlu berinteraksi secara sosial. Karena nanti di dalam kehidupan nyata, Sandra juga harus bisa berinteraksi secara sosial untuk bisa mencapai kesuksesan. Yang ketiga adalah guru memberikan pemahaman bahwa setiap orang memiliki keterampilan masing-masing. Nah, di sini ketika Sandra meremehkan orang lain, bisa jadi mungkin setiap orang itu mempunyai keterampilan masing-masing. Mungkin temannya yang diremehkan itu mungkin bisa lebih hebat dalam pelajaran lain. Nah, Sandra seharusnya tidak bersikap demikian, karena nanti bisa jadi di kemudian hari Sandra juga akan membutuhkan bantuan teman yang diremehkannya. Terus action yang keempat, itu guru memberikan nasihat bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain sebagaimana terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Nah, ini juga sebagai seorang guru kita harus mempunyai pemahaman tentang Pancasila. Nah, begitu juga kita harus tularkan pemahaman ini kepada Sandra bahwa apa yang dilakukan Sandra itu melanggar sila ketiga Pancasila. Tapi tentunya tidak memberikan penjelasan secara normatif, tapi memberikan penjelasan secara adaptif. Baik, penjelasan tentang Sandra setelah selesai akan dilanjutkan oleh menjelaskan tentang Robert. Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, pada kasus ini, kasus Robert yang mana pada umur 16 tahun itu sudah mulai berpikiran dewasa, ya, tidak seperti anak-anak umur di sekolah menengah menengah pertama, mereka baru puber. Karena ini sudah mulai berpikir dewasa. Dan aksi yang perlu diterapkan kepada Robert adalah pertama, guru mencari tahu bagaimana keadaan lingkungan keluarga bersama bibinya. Apakah mungkin bibinya itu tergolong orang-orang yang sibuk, mungkin yang kurang perhatian dari bibinya. Yang kedua, guru mencoba menghubungi bibinya perihal keadaan Robert di sekolah. Nah, di sini tugas guru juga harus menghubungi wali, bibinya sebagai wali Robert, untuk menanyakan langsung bagaimana keadaan Robert di rumah dan bagaimana lingkungan Robert tinggal. Yang ketiga, guru menanyakan kepada Robert minat, bakat, dan target hidup. Nah, ketika kita menghandle anak yang sudah mulai dewasa atau young adult, di sini kita sudah bisa berdiskusi tentang target hidup.
minat dan bakatnya. Setelah ini mereka mau kemana? Setelah ini mereka mau menekuni bidang apa? Dan juga apa cita-cita dan impian mereka. Dan di sini mungkin guru sebagai seorang pendidik juga bisa menggali apa sih keinginan Robert, apa sih cita-citanya, dan Robert itu minatnya apa, dan setelah ini mau kuliah kah atau mau kerja, dan bagaimana langkah-langkah yang akan dicapai Robert untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Nah, tentunya kita harus menghubungkan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan ini juga berhubungan dengan aksi keempat. Guru membimbing Robert melalui pembelajaran di sekolah supaya Robert semangat lagi belajar di sekolah. Baik, penjelasan presentasi ini sudah dijelaskan dengan lengkap. Nah, semoga bagi pendengar yang mendengarkan presentasi ini dapat mengambil ilmu-ilmu yang ada di presentasi ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mewakili grup, kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.